Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ipai. Saya Salma Faradiana. Dan saya Muhammad Teguh Pandita. Kami dari kelas 11 MIPA 6. Di sini kami akan menyebutkan fungsi-fungsi bagian dari sel. Langsung saja akan saya sebutkan fungsi bagian dari sel hewan. Yang pertama, nukleolus yang berfungsi untuk membentuk ribosom dan terlibat dalam proses sintesis protein. Yang kedua, kromatin. Fungsi utama dari kromatin adalah mengkondensasi DNA untuk mengaktifkannya untuk masuk dalam inti sel. Yang ketiga, nukleus berfungsi mengatur aktivitas sel, menyimpan materi genetik dan juga tempat pembentukan mRNA. Yang keempat, retikulum endoplasma kasar berfungsi tempat menempel ribosom menyintesis protein. Yang kelima, retikulum endoplasma halus berfungsi mengisolir dan membawa protein tersebut ke bagian-bagian sel lainnya. Yang keenam, ribosom berfungsi menyintesis protein. Yang ketujuh, sentriol berfungsi mengatur arah pembelahan sel. Yang kedelapan, sitoplasma berfungsi sebagai tempat menyimpan bahan kimia sel yang penting bagi metabolisme sel, seperti enzim-enzim, ion, gula, lemak, dan protein. Yang kesembilan, lisosom berfungsi untuk menghancurkan kuman yang menyerang sel. Yang ke-10, badan Golgi mengolah protein yang disintesis protein berupa enzim, hormon dalam bentuk lainnya. Setelah ini akan dilanjutkan oleh rekan saya, Salma. Mitokondria berfungsi sebagai penghasil energi. Setiap asupan makanan yang masuk ke dalam tubuh akan dipecah menjadi molekul yang lebih sederhana. Selanjutnya ada mikrotubulus yang memiliki fungsi yaitu berperan dalam mengatur pergerakan sel polimerisasi dan depolimerisasi serta sebagai tempat terjadinya respirasi sel. Selanjutnya ada sistoskeleton yang berfungsi untuk mengatur pergerakan yang ada di dalam sel atau motilitas dan stabilitas sel. Yang terakhir ada membran sel yang memiliki fungsi untuk membentuk sel, melindungi sel dari serangan luar, serta mengatur transport zat antar sel. Langsung saja saya lanjut ke fungsi-fungsi bagian dari sel tumbuhan. Yang pertama ada nukleolus yang memiliki fungsi sebagai menyintesis berbagai macam molekul RNA yang digunakan dalam produksi ribosom. Selanjutnya ada nukleus yang memiliki fungsi untuk mengendalikan seluruh aktivitas sel dan memproduksi mRNA. Lalu ada retikulum endoplasma kasar yang memiliki fungsi untuk mensintesis protein bersama ribosom. Lalu retikulum endoplasma halus yang memiliki fungsi sebagai tempat sintesis lemak untuk hormon metabolisme karbohidrat. Lalu ada vakuola yang berfungsi sebagai menyimpan zat makanan berupa sukrosa dan garam mineral, serta berfungsi sebagai penimbunan sisa metabolisme. Lalu ada ribosom yang memiliki fungsi sebagai tempat sintesis protein yang dibutuhkan sel. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Muhammad Teguh. 1. Kloroplas, fungsinya sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. Kedua, ada badan Golgi yang fungsinya terbagi 4. Yang pertama, untuk memodifikasi, menyortir, dan mengemas mikromolekul, yaitu lipid, karbohidrat, dan protein. Yang kedua, fungsinya untuk membentuk lisosom. Yang ketiga, fungsinya untuk membentuk proteoglikan. Dan yang keempat, fungsinya untuk mengatur molekul yang ada di dalam sel. Selanjutnya ada lisosom yang fungsinya sebagai tempat menyimpan bahan kimia organik yang dihasilkan oleh tanaman atau tumbuhan. Keempat, ada sitoplasma yang fungsinya untuk menyimpan bahan kimia sel yang penting bagi metabolisme sel. Yang kelima, ada mitokondria yang fungsinya sebagai tempat respirasi seluler dan menghasilkan energi ATP. Keenam, ada plasmodesmata yang fungsinya sebagai celah masuknya zat dari sel ke sel. Ketujuh, ada sistoskeleton yang fungsinya untuk mengatur pergerakan yang ada di dalam sel. Kedelapan, ada membran sel yang fungsinya untuk membentuk sel dan melindunginya dari serangan dari luar. Yang kesembilan, ada dinding sel yang fungsinya sebagai pembatas ruang untuk pembesaran sel-sel tumbuhan. Yang terakhir ada mikrotubulus yang fungsinya untuk melawan kontraktibilitas dari sel selama pergerakan sel. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.